Sahabat, pernahkah kita merenung dalam hening malam saat sepi merayap dan hati bertanya, sudahkah aku cukup dalam beramal? Pernahkah kita merasa gelisah, khawatir bahwa ibadah kita tak seberapa, sedangkan dosa-dosa kita menggunung tanpa kita sadari? Ada yang sholat siang dan malam, ada yang menunaikan puasa sepanjang tahun, ada yang bersedekah tanpa henti, tetapi di lubuk hatinya masih ada keraguan. Apakah Allah akan menerima amal-amalnya tersebut? Inilah hakikat dari kehidupan seorang hamba. Kita beramal tapi tetap gelisah. Kita beribadah tapi masih takut ditolak. Dan disinilah letak rahasianya, bahwa seorang mukmin sejati tidak bersandar pada amalnya. Ia hanya bersandar kepada Allah semata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tahura yang dirahmati Allah, jika video ini lewat di berandamu, berarti ini adalah petunjuk dari Allah untukmu. Setidaknya luangkanlah waktu sejenak untuk menulis sholawat kepada Rasulullah di kolom komentar, sebagai tanda bukti akan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dan sebagai umatnya, semoga di akhirat nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini kita akan bersama-sama mendengarkan rangkaian nasihat bijak yang kami kutip dari kitab Al-Hikam pasal pertama. Jangan terlalu percaya pada amalmu. Inilah kunci sejati masuk surga. Sahabat, Ibnu Athaillah As-Sakandari berkata dalam kitab Al-Hikam, di antara tanda-tanda orang yang senantiasa bersandar kepada amal-amalnya adalah kurangnya ar-raja, rasa harap kepada rahmat Allah di sisi alam yang fana ini. Ar-raja adalah istilah khusus dalam terminologi agama yang bermakna pengharapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasal Al-Hikam yang pertama ini bukan sekedar ditujukan kepada seseorang yang berbuat salah, gagal, ataupun melakukan dosa. Karena ar-raja lebih menyifati orang-orang yang mengharapkan kedekatan dengan Allah untuk taqarrub. Sahabatku, pernahkah kita merasa putus asa setelah berbuat dosa? Pernahkah kita merasa tak layak berdoa karena kesalahan yang telah kita perbuat? Jika itu terjadi, bisa jadi selama ini kita terlalu percaya pada amal-amal kita, bukan pada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab siapa yang menggantungkan dirinya kepada amal, ia akan kecewa. Tetapi siapa yang berharap pada rahmat Allah, ia akan selalu memiliki harapan. Hidup ini fana, dunia hanyalah persinggahan. Segala sesuatu yang ada di dalamnya adalah wujud azalal, sesuatu yang akan musnah. Jabatan, harta, kekuasaan, bahkan tubuh kita sendiri pun semuanya akan sirna. Maka sahabatku, di tengah kefanaan ini, di mana kita harus bertumpu, di mana harus kita letakkan setiap harapan? Seorang mukmin sejati meskipun masih terikat oleh dunia, ia tidak pernah berharap sedikit pun pada dunia. Ia tidak pernah menggantungkan nasibnya pada makhluk, pada harta, pada pekerjaan, bahkan pada amal ibadahnya sendiri. Ia hanya berharap pada satu hal, rahmat Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sungguh Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran Surah Az-Zumar ayat 53. Lihatlah ayat ini sahabatku.
Allah tidak berkata, "Aku akan mengampuni," tetapi Allah berkata, "Aku telah mengampuni." Seolah-olah pengampunan itu sudah terjadi. Inilah rahmat Allah, inilah kasih sayang Allah yang luasnya lebih besar daripada langit dan bumi. Maka sahabat, mengapa kita masih meragukannya? Mengapa kita masih merasa cemas? Kita memang diperintahkan untuk beramal, kita diperintahkan untuk sholat, puasa, sedekah, dan semua amal kebaikan lainnya. Tapi bukan amal itu yang menyelamatkan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada seorang pun yang akan masuk surga karena amalnya. Jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja tidak masuk surga karena amalnya, lalu bagaimana dengan kita? Sahabat, dunia ini adalah ujian. Allah menguji keimanan kita dengan berbagai cobaan. Kadang kita diuji dengan kesulitan, kadang dengan kelapangan. Dan ujian terbesar adalah ketika kita merasa cukup dengan amal-amal kita. Ada orang yang merasa sholatnya sudah cukup untuk menyelamatkannya. Ada yang merasa puas karena telah banyak bersedekah. Tetapi mereka lupa bahwa yang memberi pahala adalah Allah, bukan hitungan amal itu sendiri. Maka jangan tertipu oleh amal. Jangan merasa aman hanya karena kita rajin dalam beribadah. Sebab yang menentukan segalanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihatlah para wali Allah, para kekasihnya. Mereka adalah orang-orang yang siang malam beribadah terus-menerus, tetapi tetap menangis dalam doanya. Mengapa? Karena mereka sadar tanpa rahmat Allah mereka tak berarti apa-apa. Mereka tidak pernah merasa cukup. Mereka tidak pernah berkata, "Aku sudah banyak beramal, pasti aku masuk surga." Namun sebaliknya, mereka berkata, "Ya Allah, tanpa rahmat-Mu aku tidak akan selamat." Sahabat, coba kita lihat ke dalam diri kita sendiri. Apakah kita termasuk orang yang bersandar pada amal-amal kita? Apakah kita merasa bangga dengan ibadah kita? Atau kita masih ragu akan rahmat-Nya? Ketahuilah sahabat, Allah tidak meminta kita untuk menjadi sempurna. Allah tidak meminta kita untuk menjadi manusia tanpa dosa. Allah hanya meminta kita untuk selalu kembali kepadanya. Karena itu jangan pernah berhenti berharap kepada Allah. Jangan pernah merasa cukup dengan amal-amal kita. Dan jangan pernah berputus asa. Karena rahmat Allah selalu lebih besar daripada dosa-dosa kita. Sahabat, pernahkah kita merenung dalam kesunyian malam dan bertanya pada hati kita, apakah amal ibadahku sudah cukup untuk mengantarkanku ke surganya Allah? Kita bangga dengan sujud kita. Kita merasa cukup dengan sedekah kita. Kita merasa aman dengan ibadah kita. Tapi kemudian kita mendengar sabda Rasulullah SAW yang mengguncang jiwa. Tidaklah seseorang masuk surga karena amalnya. Kemudian para sahabat pun bertanya, sekalipun engkau wahai Rasulullah? Dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sekalipun aku, hanya saja Allah telah memberikan rahmatnya kepadaku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bayangkanlah sahabat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, makhluk paling suci, kekasih Allah, pemilik amal ibadah yang paling sempurna, tidak masuk surga karena amalnya. Jika beliau saja masuk surga karena rahmat Allah, lalu bagaimana dengan kita? Sahabat, terkadang kita tertipu oleh amal kita sendiri. Kita merasa bahwa kita telah banyak berbuat kebaikan. Kita merasa sudah pantas mendapatkan balasan surga. Tapi siapa sebenarnya yang memberi kita kemampuan untuk beribadah? Siapa yang menuntun kita dalam ketaatan? Bukan kita, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sahabat,
sahabat, janganlah pernah bersandar pada amal kita, karena hakikatnya yang menggerakkan hati kita untuk berbuat kebaikan adalah Allah semata. Jika kita terlalu percaya diri pada amal sendiri, kita akan mudah kecewa. Saat kita terjatuh dalam dosa, kita akan merasa tak pantas lagi untuk kembali kepadanya. Lihatlah sahabat, sebuah kisah tentang seorang hamba yang telah membunuh 100 orang. Dosa yang begitu besar, namun ketika ia datang dengan hati yang bertaubat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubatnya. Jika Allah masih membuka pintu bagi pendosa besar, mengapa kita yang masih berjuang dalam kebaikan ini harus merasa takut tidak diterima? Ingatlah sahabatku, rahmat Allah itu lebih luas dari dosa-dosa kita. Jangan pernah merasa cukup dengan amal kita, tapi jangan pernah pula untuk berputus asa dari rahmatnya. La ilaha illallah adalah kunci tauhid yang hakiki. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, tiada tempat bergantung selain Dia, tiada yang memberi dan menolak, tiada yang menghidupkan dan mematikan kecuali Allah Azza wa Jalla. Syariat memang memerintahkan kita untuk beramal. Kita diperintahkan untuk sholat, bersedekah, berpuasa, dan berbuat kebaikan. Tapi syariat juga mengajarkan kita untuk tidak menyandarkan diri kepada amal itu sendiri. Kita hanya menjalankan perintahnya, tapi yang menentukan hasilnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita terjebak dalam kesombongan tersembunyi ini, merasa diri suci karena ibadah-ibadah kita. Jangan sampai kita tertipu oleh amal sendiri hingga lupa bahwa segala sesuatu terjadi karena izinnya. Ketika kita dilarang untuk menyekutukan Allah dengan patung atau berhala, maka jangan pula kita menyekutukannya dengan diri kita sendiri. Jangan merasa bahwa amal kita adalah jaminan keselamatan. Jangan merasa bahwa kita bisa berdiri tanpa pertolongannya. Sahabatku, ada orang yang amalnya sedikit tetapi diterima di sisi Allah. Ada pula orang yang ibadahnya banyak tetapi tertolak di hadapannya. Lalu apa sebenarnya rahasia dari semua itu? Rahasia itu adalah keikhlasan dan pengharapan hanya kepada Allah. Satu rakaat sholat yang dilakukan dengan hati yang penuh cinta kepada Allah lebih baik daripada 1000 rakaat tanpa rasa harap kepadanya. Seorang fakir miskin yang bersedekah dengan tulus lebih dicintai Allah daripada orang kaya yang bersedekah karena ingin dipuji manusia. Maka janganlah kita tertipu oleh jumlah amal, tapi perhatikanlah seberapa besar ketulusan dan keikhlasan kita dalam beramal. Jangan melihat seberapa banyak yang telah kita lakukan, tapi tanyakanlah apakah ini diterima di sisi Allah. Sahabat, marilah kita beramal bukan karena merasa pantas untuk masuk surga, tetapi karena kita rindu kepadanya, kita cinta kepadanya, kita ingin mengetuk pintu rahmatnya, kita ingin menjadi hamba yang dicintainya. Jangan pernah berhenti beramal, jangan pula pernah merasa cukup dengan amal-amal kita. Beramallah dengan rendah hati, karena tanpa rahmat Allah, segala amal kita tak ada nilainya. Ketahuilah, Allah tidak melihat seberapa besar amal kita, tetapi seberapa besar keikhlasan dan ketulusan kita dalam menggantungkan harapan kepadanya. Amal hanyalah jalan, tetapi rahmat Allah adalah tujuan. Dan saat rahmat itu turun, siapapun kita, seberat apapun dosa kita, sebesar apapun kelalaian kita, kita akan tersenyum di pintu surganya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sahabat sudah menyimak video ini sampai dengan selesai. Semoga bermanfaat bagi kita semua.
Saya doakan sahabat semua dimasukkan ke surganya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Nantikan kembali konten-konten penuh hikmah dari channel kami. Dan jangan lupa terus dukung channel ini dalam berdakwah dengan cara subscribe, share, dan menyalakan lonceng notifikasinya. Salam cinta dari Haura Studio, di mana sebuah nasihat tak sebatas didengar, namun diresapi oleh jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.